Selamat pagi, siang dan malam bagi sobat semua. Bertemu kembali di Renungan Harian Kristen dengan topik menyelaraskan suara batin dengan suara Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini adalah, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 19 ayat 15. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 6. Daud memberikan contoh yang sangat indah tentang bagaimana mengelola dialog batin, inner voice. Dalam Mazmur 42, kita melihat Daud sedang berbicara kepada jiwanya sendiri. Saat ia merasa tertekan dan ketakutan, ia tidak membiarkan emosi negatif itu menguasai pikirannya. Sebaliknya, ia menantang suara ketakutan tersebut dan mengarahkan kembali fokus jiwanya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya berurusan dengan kondisi psikologis, tetapi juga peperangan rohani. Seringkali, kritikus batin, kita menyuarakan kebohongan dari si jahat, tuduhan bahwa kita tidak berharga, tidak diampuni, atau tidak mampu. Namun, Tuhan memanggil kita untuk menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, 2 Korintus 10 ayat 5. Bagaimana cara kita melakukannya? Dengan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Suara batin yang sehat bagi seorang Kristen adalah suara yang bergema selaras dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika pikiran Anda berkata, "Aku tidak berguna," izinkan Roh Kudus mengingatkan Anda, kamu adalah anak yang berharga dan telah ditebus. Mintalah kepada Tuhan agar renungan hati dan dialog di dalam pikiran Anda selalu berkenan kepadanya, penuh dengan kasih karunia, iman, dan pengharapan. Pernahkah Anda menyadari bahwa ada narator yang terus berbicara di dalam kepala Anda sepanjang hari? Narator ini mengomentari apa yang Anda lakukan, menilai orang lain, dan bereaksi terhadap berbagai situasi. Inilah yang disebut dengan inner voice atau suara batin. Suara batin ini bisa menjadi sahabat terbaik Anda, tetapi juga bisa menjadi musuh terburuk Anda. Berikut adalah cara untuk memahami dan mengarahkan suara batin Anda agar membawa dampak positif bagi hidup Anda. Sadari kehadirannya. Langkah pertama untuk mengendalikan suara batin adalah dengan menyadarinya. Mulailah memperhatikan apa yang sering dikatakan oleh pikiran Anda saat Anda sedang stres atau melakukan kesalahan. Apakah suaranya menghakimi, memotivasi, atau menakut-nakuti? Bedakan antara kritikus dan intuisi. Suara batin kita seringkali terbagi dua. Ada kritikus batin yang suaranya keras, penuh ketakutan, dan sering berkata, "Kamu kurang pintar," atau "semua akan berantakan." Di sisi lain, ada intuisi yang suaranya lebih tenang, bijaksana, dan membimbing Anda pada kebenaran tanpa rasa panik. Belajarlah untuk mendengarkan yang kedua dan mengabaikan yang pertama. Tantang pikiran negatif Anda. Jangan percaya pada segala hal yang Anda pikirkan. Ketika kritikus batin Anda mengatakan hal yang buruk, tantanglah ia. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta yang nyata, atau hanya ketakutanku saja? Apakah ada bukti bahwa aku pasti gagal? Bicaralah seperti kepada sahabat. Seringkali kita jauh lebih kejam terhadap diri sendiri dibandingkan kepada orang lain. Jika seorang teman melakukan kesalahan, Anda pasti akan menghiburnya. Mulailah berbicara kepada diri sendiri dengan kelembutan dan pengertian yang sama seperti saat Anda mendukung sahabat Anda. Ciptakan keheningan. Sangat sulit untuk mendengar intuisi yang benar jika hidup Anda selalu dipenuhi dengan kebisingan, media sosial, televisi, pekerjaan tanpa henti. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk diam, bernapas, dan menenangkan hiruk-pikuk di dalam pikiran Anda. Doa penutup. Bapa yang bertahta di dalam sorga, Engkau adalah Tuhan yang menyelami hatiku dan mengetahui setiap pikiran yang melintas di dalam kepalaku. Aku mengaku bahwa seringkali aku membiarkan suara-suara ketakutan, keraguan, dan rasa tidak mampu menguasai dialog batinku. Tuhan Yesus, ampunilah aku karena sering mendengarkan kebohongan daripada kebenaran firman-Mu. Hari ini, aku menyerahkan pikiran dan hatiku ke dalam tangan-Mu. Tolong bungkamlah setiap suara yang menuduh dan melemahkan imanku. Penuhilah pikiranku dengan suara Roh Kudus-Mu, suara yang penuh dengan kasih, kedamaian,
dan kebenaran ilahi. Ajarilah aku untuk berbicara kepada diriku sendiri dengan anugerah yang sama seperti yang Engkau berikan kepadaku. Biarlah setiap ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.